Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan-pernyataan cinta di televisi kan. Show itu ya? Iya, yang reality show kayak gitu ya, yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Dan sepertinya tadi kita dengar suara Ya, kan? Layali tidak sendiri, tapi bersama saya Bunga Salsabila. Ya, sekarang kita jadi pasangan sejati ya. Kami berdua nih di sini akan memandu rubrik ini Cewek Only selama 30 menit ke depan ya. Tentunya bersama narasumber kita nih, yaitu Mbak Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku-buku remaja Islam. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik dan sedang gembira. Iya, gembira, yang gembira. Tema hari ini apa, Lei? Oh iya, temanya sekarang pasti sangat menyenangkan dan apaan tuh? Pastinya didamba-damba deh sama sobat muda semua. Pasti sobat muda pengen semua yang namanya ini nih. Apa coba? Apa tuh? Apa? Terakhir kali saya ngomong apa tuh? Tahu judul lagunya Ungu? Ungu. Banyak ya? Banyak ya. Ya, judul lagunya Ungu yang Surgamu. Jadi temanya tentang surga nih. Siapa coba yang nggak mau masuk surga? Kamu? Enggak ya? Kita semua ya mau ya? Kita semua mau surga dong. Mau masuk surga. Nah, di sini sekarang temanya surga juga buat cewek. Mau banget. Iya, buat cewek juga loh. Apalagi cewek-cewek nih. Surga itu di bawah telapak kaki cewek. Salah. Ibu ya, ibu kan cewek. Iya betul. Iya. Nah, langsung saja nih kita akan bincang-bincang masalah surga ini. Iya, pasti sobat muda pengen dong yang namanya masuk surga, dan semua pasti kalau nyebutin masalah akhirat nih, kematian, pasti pengen masuk surga. Pengen banget. Iya, tahu itu kan pasti yakin ada surga, ada neraka pastinya. Iya. Wah, nggak mau deh yang namanya neraka. Kalau di surga itu bayangannya apa? Wah, ini buahnya. Kalau tring langsung ada gitu ya. Kalau diceritain sama yang doyan buah. Iya, kalau yang doyan jeruk misalkan, langsung ada ya. Jeruk. Tapi saya pernah loh berandai-andai, saya itu kalau masuk surga gitu ya, nanti saya akan minta jadi ratu. Itu kayaknya dari kepengenan dari sekarang.
Iya, ya jelas memang di surga itu nanti ada bidadari beneran, ada bidadari yang bertaburan, rupanya tuh wah enak deh, sedap dipandang lah pokoknya. Ya kita juga mungkin jadi salah satunya ya. Oh iya, harus itu. Ya jadi bidadari. Nah, tapi sebaliknya di neraka itu juga, aduh, namanya makhluk-makhluk juga ada di sana, makhluk menyeramkan. Gitu ya. Oh enggak ya. Perasaan. Iya. Itu makhluk bernama apa ya, terutama kalau misalkan pernah dengar gak, di neraka itu yang paling banyak itu kaum Hawa loh. Iya, pernah tuh saya kaum dengar cewek. kayak gitu. Iya, makanya harus hati-hati nih para cewek nih. Wah, mengerikan ya. Ternyata yang paling banyak di neraka itu cewek. Terus gimana bisa ya? Sedangkan kita pengen banget tuh masuk surga. Nah, kita langsung aja tanya tuh. Nah, oke deh, langsung nanya nih ke narasumbernya nih, Mbak Asri. Gimana nih, Mbak? Katanya cewek itu banyak nih yang jadi penghuni neraka. Betul, neraka paling banyak penduduknya gitu cewek. Kenapa nih, Mbak? Iya benar, baik ya Mbak Laili dan juga Mbak Bunga. Senang banget ya ketemu lagi ya. Oh iya. Iya, kali ini kita ngobrolin soal surga neraka. Wah ya emang benar banget ya, kita semua pasti mendambakan pengennya masuk ke surga dong gitu ya. Emang sih ya, saya juga dengar-dengar gosipnya nih. Katanya neraka itu banyak penghuninya kaum perempuan. Ya emang benar sih ya. Cewek itu paling banyak peluangnya untuk tergelincir jadi penghuni neraka. Soalnya emang banyak banget sih hal-hal yang terkait sama dunia cewek yang menyebabkan cewek itu akhirnya banyak berbuat salah. Nah, namanya berbuat salah kan pasti dosa ya. Nah, kalau udah numpuk dosa ya udah jadi tabungan untuk ke neraka. Nah, untuk bila min dzalik ya. Ini memang bukan kata siapa-siapa, bukan gosip dari tabloid juga ya. Tapi ini dari sabda Rasulullah langsung. Beliau itu pernah bersabda, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya itu adalah fukara atau orang-orang miskin gitu ya, orang-orang fakir. Tapi aku juga melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan ternyata kebanyakan penduduknya itu adalah wanita. Nah, itu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi Rasulullah sendiri memang sudah jauh-jauh hari menyindir, ternyata kelak kaum wanita itu bakalan banyak yang jadi penghuni neraka. Makanya kalau nggak hati-hati dalam menjalani hidup, mungkin kebanyakan kaum perempuan bisa jadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tadi gitu. Ini bukan nakut-nakutin loh ya. Tapi ini sebagai peringatan supaya kita nggak tergelincir dosa dan nggak menjadi penghuni neraka sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah tadi. Tapi itu apa ada hubungannya nggak Mbak dengan populasi wanita? Sekarang kan katanya lebih banyak nih daripada pria gitu kan, berarti peluangnya juga makin besar dong untuk masuk neraka, benar nggak? Iya. Bisa jadi itu benar juga ya Mbak Bunga ya, sebab populasi penduduk wanita itu sudah banyak, sedikit lagi yang taat kepada Allah gitu ya. Jadi ya nggak heran kalau wanita itu yang jadi penghuni surga juga cuma sedikit, padahal jumlah penduduk wanita banyak tapi kok yang masuk surga sedikit gitu ya. Karena ya itu tadi emang mungkin yang taat kepada Allah juga dikit. Soalnya ya itu tadilah, cewek itu emang gampang banget ya tergoda untuk meniti jalan-jalan yang kelihatannya indah, kemilo, yang pokoknya penuh kesenangan duniawi yang kadang-kadang kalau nggak waspada ternyata itu justru jalan-jalan setan yang menghantarkan dia ke lembah dosa gitu. Jadi cewek itu gampang tersilaukan ya Mbak ya. Iya. Nah sekarang apa aja sih Mbak hal-hal yang bisa membuat cewek jadi masuk neraka? Ya perbuatan-perbuatan apa aja yang bisa membuat cewek itu jadi masuk neraka? Bisa kasih contoh nggak nih Mbak? Iya, contohnya mungkin banyak banget ya Mbak Laili ya. Banyak. Ya, nggak hanya banyak tapi banyak banget. Banyak banget. Iya, jadi nggak hanya banyak, mungkin banyak banget gitu ya contohnya. Tapi saya kutipkan dari beberapa yang dijelaskan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu pernah menjelaskan penyebab kenapa sih cewek itu paling banyak jadi penghuni neraka. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka itu seakan seperti punuk onta. Nah, di sini gambarkan mereka yang seperti itu tadi tuh tidak akan masuk surga.
dan bahkan mencium wanginya surga pun enggak gitu. Padahal wanginya surga itu ya bisa dicium dari jarak perjalanan yang sangat jauh lah gitu. Nah itu salah satunya. Dikatakan bahwa dari sisi pakaian saja gitu ya, wanita itu bisa tergelincir ke dalam neraka karena banyak wanita yang pakaian sih berpakaian, ada sih kain yang nempel di badannya ya, tapi hakikatnya dia seperti telanjang gitu. Berpakaian tapi kok seperti telanjang, itu yang kayak gimana? Nah ini ada penjelasan, misalnya dia pakaiannya itu tipis, yang nerawang gitu ya, kayak kain apa ya, korden yang tipis itu, ya pokoknya tipis sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Atau enggak tipis sih, tebel banget tuh bajunya, cuman ketat. Nah jadi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Lagi model itu sekarang. Iya. Model tapi telanjang. Nah itu tadi sebagian penyebabnya ya, karena dari pakaian. Itu baru dari cara berpakaian aja ya. Iya. Kemudian dari dandanan. Nah, dandanan. Ini udah sering dibahas ya. Cewek itu kan katanya paling demen dandan ya. Hobinya itu pokoknya menampilkan kecantikannya, menampakkan perhiasan mereka. Kalau dandan itu pokoknya harus kelihatan kinclong deh, bisa membuat orang terpesona gitu. Nah dari dandanan aja ini bisa menggelincirkan kaum perempuan juga ke dalam lembah dosa gitu ya. Sebab Allah berfirman di dalam salah satu nasnya, yaitu surat An-Nur ayat 31, wanita itu jangan sampai menampakkan perhiasan gitu ya. Itu jadi dilarang. Cuman perempuan itu udah dilarang malah melakukan gitu. Nah misalnya kalau pakai pakaian, pengennya pakaian yang bagus, terus pakai aksesoris perhiasan dari emas lah, berlian, segala macam gitu yang membuat mereka tertarik ya. Pokoknya nggak mau deh ketinggalan sama yang namanya mode-mode. Nah itu dari cara dandannya ya. Coba sekarang kita bayangkan, kan banyak banget ya, hampir seluruh cewek di dunia itu pasti nggak lepas ya sama yang namanya aksesoris, kosmetik, perhiasan. Makanya Rasulullah sampai mensinyalir ya penghuni neraka itu nanti kebanyakan kaum Hawa ya, karena itu ya salah satunya dari cara dandan mereka. Belum lagi sekarang ada fenomena juga perempuan yang mungkin udah agak dewasa, yang mereka udah nikah nih, mereka bisa juga tergelincir ke dalam perbuatan dosa yang menghantarkan ke neraka. Karena apa? Karena sikap mereka yang durhaka kepada suami. Nah itu misalnya ada kan sekarang yang istri-istri itu pada minta cerai. Pokoknya ada kelemahan sedikit aja pada suaminya, seolah-olah dia nggak pernah melihat kelebihan suaminya sekecil apapun gitu ya. Nah itu banyak sekali sekarang fenomena yang terjadi seperti itu. Mungkin juga karena nikahnya itu landasannya cuman nafsu gitu kan, atau married by accident. Nikahnya karena terpaksa, akhirnya berantem melulu gitu kan, konflik melulu, sampai-sampai sang istri akhirnya durhaka pada suaminya. Apalagi mereka semakin berani melawan suami karena adanya pemahaman kebebasan bertingkah laku, kebebasan perempuan gitu ya. Terus perempuan menuntut emansipasi bersamaan dengan laki-laki. Makanya kalau laki-laki bisa mendidik saya, membentak saya juga harus dong. Nah kayak gitu tuh. Akhirnya itu yang digambarkan oleh Rasulullah dan kepada para sahabat ya. Pernah ya suatu ketika Rasulullah itu bercerita kepada sahabat ketika beliau melihat surga dan neraka ya. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, ketika aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sama sekali. Artinya ya sangat mengerikan gitu lah ya. Dan aku melihat kebanyakan penduduknya itu adalah kaum wanita. Nah para sahabat kan heran ya, kenapa ya Rasulullah, kenapa kok para wanita gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Artinya apa mereka itu bukan muslimah gitu ya, yang kafir? Ternyata Rasulullah menjawab, enggak, mereka itu enggak kafir, sebenarnya iman juga kepada Allah gitu ya. Cuman mereka itu kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi kalau ada suatu perbuatan sedikit saja yang tercela dari suaminya, mereka menganggap
seolah-olah nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di dalam diri suaminya, sehingga ya itu tadi durhaka gitu. Nah itu beberapa hal yang bisa membuat kaum perempuan itu mudah banget tergelincir ke neraka ya. Belum lagi kalau berbicara soal aktivitas lidah. Betul. Ini kan juga yang gampang banget ya kan. Iya, kaum cewek kan paling suka ngegosip ya, ngomongin orang. Nah itu juga bisa jadi satu pintu untuk menumpuk dosa juga gitu. Iya. Tapi Lai, saya bingung loh tadi kan kata Mbak di hadis Mbak ya, ada wanita yang berlenggak-lenggok kepalanya. Saya bingung tuh gimana caranya ya. Kayak boneka yang di mobil itu loh. Kalau misalkan goyang-goyang. Iya, jadi kadang kan kaum perempuan kan paling suka dandan, terus punya penampilan yang mentereng, sehingga ketika berjalan itu rasa pedenya gede banget gitu ya, sampai mungkin seolah-olah merasa gue yang paling cantik nih, gue yang paling seksi dan sebagainya. Nah itu bentuk-bentuk kesombongan seperti itu loh yang disindir oleh Rasulullah itu ya. Lagunya Mulan. Iya, makhluk Tuhan paling seksi. Iya, karena merasa paling oke lah gitu kan. Jadi muncul rasa kesombongan di hatinya. Nah itu juga tuh yang bisa menggelincirkan perempuan ke lembah dosa. Banyak banget berarti ya. Kalau istilah mah banyak jalan menuju Roma, ini mah banyak jalan menuju neraka. Iya, nyeremin gitu ya. Serem banget. Wah, tapi ya udah deh, berhubung lagi serem-seremnya, kayaknya kita break dulu deh. Break dulu dengan selingan yang berikut ini. Sobat muda tetap dengerin ya. Biarpun serem nanti ada asiknya. Iya, nanti tenang. Abis ini kita ngomongin yang baik-baik aja deh. Lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu selingan yang berikut ini. Makanya tetap setia di Voice of Islam. Kemana ku cari surga, tempat melabuhkan jiwa, telah ku rambah rimba nestapa, tak ku temukan jejaknya. Kemana ku cari surga, tempat melabuhkan jiwa, telah ku rambah rimba nestapa, tak ku temukan jejaknya. Ilahi Rabbi, dekatkan diriku padamu. Hati sesat ini jauh dari kasih-Mu. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan di sini masih bersama kami berdua. Ya, betul. Saya Laili dan saya Bunga Salsabila. Iya. Dan kita sekarang nih lagi ngobrolin tentang surga. Ya. Surga juga buat dan cewek. Neraka. Iya. Dan neraka jangan Iya, lupa. tadi kita udah ngomongin nerakanya Ya, nih, betul. jelek-jeleknya. Sekarang pasti sobat muda juga udah menanti-nanti. Aduh, masa sih ngomongin yang serem-serem, sekarang ngomongin yang menggembirakan nih. Iya, pastinya. Udah banyak tadi ya hal-hal yang membuat cewek masuk neraka. Ya, tuh. Nah, sekarang ada nggak sih Mbak sesuatu yang bisa membuat cewek masuk surga? Iya, baik. Pasti ada dong Mbak Laili ya. ada. Jangan pesimis. Ya, alhamdulillah. Jangan berkecil hati. Meskipun jumlahnya mungkin gak banyak ya, tapi surga juga masih buat cewek ya. Rasulullah sendiri juga mensinyalir ya bahwa perempuan juga boleh kok masuk surga gitu ya. Ini seperti di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad ya. Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Tuh, walaupun sedikit ada ya.
Tapi kenapa sih kok jumlahnya sedikit gitu ya? Apa couplingnya terbatas? Jadi nggak kebagian. Gitu. Iya. Nah, ini Imam Qurtubi pernah menjelaskan penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga itu sebetulnya ya karena hawa nafsu yang mendominasi diri wanita sendiri. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa kaum perempuan tuh punya kecondongan mereka itu pada kesenangan dunia yang akhirnya memalingkan mereka dari akhirat. Ya, mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap agama. Terus mereka juga mudah tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia ya, yang menyebabkan mereka itu lemah untuk beramal ya, beraktivitas. Betul. Kemudian Imam Qurtubi juga mengatakan mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat. Nah, ini dikarenakan hawa nafsu dari dalam diri mereka ya, karena dari penampilannya menggoda. Jadi orang cowok-cowok yang imannya tipis kan malah keseret gitu ya. Keseret ikut ke jalan dosa. Nah, ini yang menyebabkan kaum perempuan itu banyak yang akhirnya tergelincir ya ke dalam jalan-jalan yang menyesatkan tadi gitu. Udahlah diri sendiri dijerumuskan, ini menjerumuskan orang lain ya. Aduh, iya. Parah banget ya ternyata. Ya. Lanjut Mbak. Padahal sebetulnya untuk masuk surga itu juga nggak susah-susah banget loh gitu ya. Misalnya ini di dalam salah satu sabda Rasulullah ya, yang artinya apabila seorang wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, terus dia menjaga kemaluannya, taat pada suami, maka dia bisa masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Tuh, sebetulnya kan gampang, cuman berapa nih? 3 biji nih. Sholat 5 waktu, menjaga kemaluan dan taat pada suami buat yang udah nikah. Buat remaja-remaja yang belum nikah ya taat pada orang tua kali ya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak sulit buat masuk surga, asal mau taat pada Allah ya, menjaga harga diri dan taat pada suami, insya Allah itu bisa mengantarkan ke surga. Iya, gampang ya ternyata. Cuma 3 kok. Terus saya juga jadi ngebayangin juga nih. Andaikan kalau ada calo yang jual tiket ke surga, beli deh saya. Berapapun mahalnya. Iya betul. Ya Allah, ya tiketnya tadi kan udah dikasih tahu 3. Jadi nggak usah pakai calo lah. Calo tuh banyak yang nimpun sekarang. Betul. Ya. Nah, jadi gimana nih Mbak supaya cewek jadi penghuni surga yang nanti katanya nih Mbak nih menjelma menjadi bidadari Mbak. Wah, nggak cuma jadi ratu ya, atau ratunya bidadari. Iya, pemimpinnya bidadari. Iya, sebetulnya sih memang tadi di hadis tuh 3 itu ya, sepertinya gampang gitu ya. Sebetulnya kalau memang ada motivasi kuat, ya kita oke Mbak Bunga. Sebetulnya kalau tadi di hadis itu kelihatannya cuma 3 gitu ya, memang ya mudah karena dari 3 itu saja sebetulnya sudah bisa menghantarkan kita untuk milih nih mau masuk pintu surga yang sebelah mana gitu kan, kata hadis tadi. Karena itu ya segeralah kita berlomba-lomba untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai kita berpikiran, kita kan masih muda nih, masih lama juga meninggalnya. Waduh gitu ya. Pede amat. Soalnya kan umur kita itu dikasih sama Allah berapa kan nggak tahu ya. Makanya bagi siapapun yang masih ogah-ogahan menjalankan perintah Allah harus bersegera. Detik ini juga. Nah, tuh sobat muda. Sekarang juga jangan ditunda. Ayo. Mulai dari diri sendiri. Waduh. Mulai dari diri sendiri saat ini juga 3M. 3M menguras pak mandi ya. Bukan ya. Ya, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, terus mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Aduh, lupa nih kita ya. Iya, tuh ingat ya sobat muda ya. Makanya buat cewek-cewek yang masih enggan nutup auratnya dengan sempurna, kenapa enggak sekarang dilakukan gitu kan. Terus yang biasanya enggak pede kalau tampil tanpa make up, udah deh, buang tuh mental-mental nggak pede aja lagi gitu ya. Toh Allah itu nggak menilai kita kan dari penampilannya, tapi dari ketakwaan kita. Apalagi kalau di hadapan Allah, justru kita harus merasa malu kalau pakai make up macem-macem kayak pakai topeng gitu ya. Harus kita alami aja lah menghadap Allah gitu. Betul. Gitu. Terus buat yang suka menggunjing dengan lidahnya, ya sudahlah, sekarang kita harus lebih hati-hati. Lebih baik diem daripada berkata buruk gitu kan, sabda Rasulullah ya. Jadi banyaklah hal-hal yang harus kita lakukan yang bisa menghantarkan ke surga.
Nah, jadi sebenarnya harus segera ya Mbak ya. Meskipun tadi gampang, tapi kalau nggak dilaksanakan ya buat apa ya? Iya, betul Tapi banget. harus segera. Ayo kita berlomba-lomba untuk bisa jadi Ayo bidadari. betul. Ayo segera berlomba-lomba menuju surga. Iya, Cie. betul. Nah, berarti nggak ada istilah terlambat ya Mbak buat sekarang sobat muda yang apa ya, istilah kata nggak ada istilah terlanjur ya Mbak ya? Iya. Nggak ada istilah terlambat buat bertobat. Iya, betul banget. Mumpung jalan ke surga nih masih terbentang panjang ya. Iya. Belum ditutup nih, Mumpung belum di masih ada portal. kesempatan, ya. Jadi biarpun kita cewek, kita juga harus punya cita-cita masuk surga ya. Jangan mau deh diajak ke jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke dosa. Ya memang sih kalau jalan ke surga itu nggak seindah jalan ke neraka kali ya. Iya. Kadang-kadang kan hal-hal yang kelihatannya indah, menyenangkan itu kan yang sebetulnya justru menghantarkan kita ke dosa ya. Iya. Kayak misalnya pacaran. Wah, kelihatannya kan menyenangkan ya. Enak dong cewek punya pacar cowok, suka ditraktir, Iya. dibeliin hadiah, Iya. dikasih coklat. Wah, pengalaman nih Mbak Bunga. Pengalaman, iya, iya, ada. Oh, gitu. Jadi kelihatannya memang indah, menyenangkan, padahal di situ ada kholwat ya, ada pandang memandang dengan syahwat. Wah, itu kan yang dilarang oleh Allah. Kayak lagunya siapa? Bang Haji Roma Irama. Mana tuh? Yang enak-enak itu yang dilarang. Iya. Iya, itu kira-kira. Penggemar nih ya. Catet. Iya ya. Jadi memang itulah godaannya. Kalau mau meniti jalan yang ujungnya itu kebaikan, justru rintangan-rintangannya yang berat ya. Iya. Contohnya dalam hal menutup aurat aja. Mungkin cowok itu lebih gampang ya melaksanakannya ya, karena aurat cowok kan Ya, cuma sebatas segitu-gitu. Cuma segitu. sebatas apa tuh dari pusar sampai Lutut. lutut gitu ya. Iya. Tapi kalau perempuan suruh nutup aurat seluruh tubuh, aduh banyak yang kerasa, banyak yang Panas ngerasa lah, berat ya. Gerah lah, Global warming sekarang Mbak. Betul. gerah terus nggak trendy lah. Atau ada lagi yang alasan klisnya belum dapat hadiah. Hadiah lagi. Hidayah. Hidayah. Itu. Hidayah beli di mana ya? Apa ada yang bakalan ngebuang hidayah gitu ya, belum dapet itu. Terus godaan dari pergaulan gitu ya. Memang ya cewek itu memang berat ya untuk menjalankan syariat Islam. Belum lagi dalam pergaulan tuh susah banget ya kadang-kadang menjaga supaya kita nggak larut dalam pergaulan bebas cowok sama cewek gitu kan. Nah, jadi itulah karakter cewek itu ya. Kadang-kadang kalau diajak tobat tuh susahnya minta ampun ya. Tapi ya insya Allah lah dengan motivasi yang kuat untuk berubah. Dan tentunya juga dengan disertai doa ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berubah untuk lebih baik dan bisa menjadi penghuni surga. Amin, ya rabbal alamin. Oke. Iya pasti, aduh menyenangkan ya bisa berada di surga. Orang nanti kan kita hidup selamanya gitu loh di sana secara gitu loh. Iya, apa aja yang baru ada di dalam pikiran nih katanya, baru dalam pikiran udah muncul. Iya, saya pengen yang ganteng-ganteng. Ini mah keinginan terpendam kayaknya. Iyalah, semua juga pengen yang bagus-bagus ya Mbak ya. Iya betul. Iya, jadi nah itu sobat muda semuanya tadi udah dikasih tahu ya gimana ternyata surga itu juga buat kita loh ya, buat para cewek. Jangan khawatir meskipun katanya banyak penghuni neraka itu adalah kaum Hawa, tapi justru sekarang kita harus buktikan bahwa kita adalah salah satu dari penghuni surga. Semangat. Semangat ya, semangat buat berubah, semangat buat bertobat. Ya, betul. Ya tenang, kita akan dukung ya. Ya udah mungkin kayaknya sampai sini dulu deh ya kita bincang-bincangnya tentang surga juga buat cewek. Meskipun nanti ada pertanyaan ya, kalau misalkan sobat muda yang ingin bertanya, sobat muda bisa tulis surat. Surat apa nih? Surat ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa lewat SMS ke 085694924411 atau juga bisa ke email. Lewat email nih sekarang ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan buat sobat muda yang pengen tahu lebih jauh nih informasi tentang Voice of Islam, terus juga informasi tentang radio-radio yang menyiarkannya, terus juga tentang topik-topiknya yang dibahas. Nah, sobat muda bisa klik di www.gaulislam.com. Dan akhirnya kami berdua nih sepertinya akan undur diri. Jangan kangenin kita ya. Biar banget. Saya Laili Triana dan rekan saya Bunga Salsabila. mengucapkan lupa
Apa Satu tuh? lagi, seluruh kerabat kerja yang Oh bertugas. iya, dilupakan. Iya. Maaf ya. Di sini juga banyak kerabat yang bertugas Iya. ya. Terima kasih kepada mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri ya tadi atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Dan terima kasih juga nih buat sobat muda yang sudah Mantengin menjadi ya. pendengar setia Voice of Islam. Dan pesan kami, sampaikan apa yang kamu semua peroleh dari acara ini kepada yang lain Agar agar umat Islam bisa segera tersebar luas. termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel, lu ngapain senyum-senyum gitu? Ya, gue lagi seneng aja. Bagi-bagi dong senengnya. Ih, barusan tuh gue buka gaulislam.com. Walah, lu udah nggak lola lagi ya? Ya enggak lah, peningkatan dong friend. Masa dari dulu mainnya cuma SMS-SMS-an, sekarang gue udah bisa internetan. Nah terus yang bikin lu seneng apaan? Sekarang tuh di gaulislam.com ada konsultasi anak muda. Nah, yang bikin gue seneng banget, banyak masalah yang selama ini gue pendem dijawab sama narasumber-narasumber Voice of Islam. Emang masalah lu tuh apaan sih? Ih, rahasia dong. Tapi kan kalau sudah ditanyakan di gaulislam.com, jadi nggak rahasia lagi dong. Ya, gue kan pakai nama samaran. Iya, nama samaran lu tuh siapa? Ih, rahasia dong. Gaulislam.com makin lengkap aja. Makin lengkap aja. Ada konsultasi anak muda, konsultasi keluarga, editorial Voice of Islam, agenda roadshow, cara menghubungi narasumber, dan toko buku Islam online. Kunjungi gaulislam.com dan dapatkan berbagai kemanfaatannya. Mel, kalau biro jodoh ada nggak di gaulislam.com? Ih, rahasia dong. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.